qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa mata'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala syukka anna Umar radhiyallahu anhu qad aslama lamma qara'a ayat dzikril hakimi ma'a annahu kana qabla islamihi yu'adzibu jariyata bani mu'ammil li islamiha asyaddal adzabi bila rahmatin wala syafaqatin wala yatrukuha illa idza malla wakalla. Dan tidak diragukan bahwasanya Umar radhiyallahu anhu sesungguhnya berislam ia tatkala dia membaca ayat-ayat Al-Quran yang bijaksana, penuh dengan hikmah. Padahal dia Umar sebelum berislamnya dia menyiksa seorang budak dari Bani Mu'ammil dikarenakan keislamannya. Akan sekeras-keras siksaan tanpa ada belas kasihan dan tanpa ada kemarasan. Marasa yang rendah, syafaqah, tidak ada belas kasih. Dan dia tidak meninggalkan itu budak terkecuali bila dia telah jenuh dan bosan. Wa hadza yadullu ala annahu kana syadidal bughdi lil islami syadidat ta'assubi li dinihi wa qad ta'adda ala ukhtihi wa syajjaha wa lam yakun ahadun yatasawwaru anna sahiba hadzal khuluqi syadidil haniki 'alal islami wal muslimin wal muta'addi 'alal rijali wan nisa'i bit ta'dzibi wad darbi yuslimu bi mujarradi qiraatihi ayal Qur'ani. Ini menunjukkan atas bahwasanya Umar itu sangat marah kepada Islam, sangat benci kepada Islam, sangat fanatik bagi agamanya atau keyakinannya saat itu, yaitu menyembah berhala. Dan sesungguhnya dia telah aniaya atas saudarinya sendiri dan melukainya, dan tidaklah seorang pun membayangkan bahwa orang yang mempunyai perilaku yang keras lagi penuh amarah atas Islam dan umat Islam, juga aniaya atas laki-laki dan perempuannya dengan menyiksa dan memukul, yuslimu, masuk Islam dengan sebab semata-mata membacakan akan ayat-ayat Quran. Kada terbayangnya lah, kita tuh melihat orang tuh liwar jahatnya, orang tuh liwar kasarnya, orang tuh liwar pembencinya lawan sesuatu yang dibencinya, lalu luluh situ sini sutil bener ya kan luluhnya itu membaca ayat
ayat Quran. Nah itu kada pernah terbayang di pikiran orang saat itu. Berislamnya disebabkan membaca ayat Al-Quran. Kada pakai debat, kada pakai bujuk rayuan, langsung Allah yang meluluhkan hatinya. Padahal inya datang-datang langsung membawa pedang kalau tah mencari-cari Nabi Muhammad. Padahal inya datang dengan penuh amarah ke rumah saudarinya, tapi pulang membawa hidayah. Na'am, lam yakun ahadun yatasawwaru dzalika, lakin lamma kana al-Qur'anu laisa kalamal bashari bal kalamallahi subhanahu wa ta'ala. Kana lahu ta'thirun ajibun fin nufus. Wala budda anna sami'ahu yariqu qalbuhu mahman kana qasiyan. Ya, memang tidaklah seorang pun bisa membayangkan itu. Akan tetapi, tatkala Quran itu bukanlah perkataan manusia, namun perkataan atau firman Allah Subhanahu wa ta'ala, maka adalah bagi Quran itu taksir, memberikan bekas atau memberikan kesan ajibun yang ajaib di dalam jiwa-jiwa, di dalam hati-hati pembacanya. Dan pasti bahwa orang yang mendengar Quran itu tersentuh, jar kita telah hatinya atau sensitif hatinya, walaupun orangnya kaku kasar, orangnya kasar, bisi kepribadian yang agak kaku, tapi dengan Quran orang tuh bisa luluh. Lidzalika lam yasa' Umar ibnul Khattabi hadzal arabiyyus shamim illa al-i'tirafa bi anna ma talahu huwa kalamullahi subhanahu wa ta'ala. Karena itulah tidak mungkin, tidak kuasa aja gitu ya. Tidak kuasa, tidak mungkin Umar bin Khattab yang ini, yang orang Arab ini, yang benar-benar murni, kecuali mengakui bahwasanya yang telah dia baca adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaysa fi istita'atil basyaril ityanu bimithlihi. Dan tidaklah itu di dalam kesanggupan manusia, atau tidaklah di dalam kesanggupan manusia, isim laisanya, membawakan, mendatangkan seumpama dengan Al-Quran. Nah, jadi Umar bin Khattab ini kan sidin nih tahu, ngerti lawan bahasa Arab. Saat sidin membaca itu Al-Quran, sidin tahu ini kata-kata bukan buatan manusia. Inya orang Arab asli itu inya bisi rasa, inya bisi sensitivitas atau cita rasa, mana perkataan itu yang fasih, mana perkataan itu yang kada fasih. Dan di tanah Arab Nabi Muhammad itu masyhur keummiannya. Nah, saat Umar bin Khattab membaca Quran,
yang bahasanya itu melampaui bahasa manusia langsung ngertinya ini bacaan pastilah bukan buatan manusia. Langsung sidin yakin bahwasanya Nabi Muhammad itu memanglah nabi. Fasaddaqa bima jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun membenarkan dengan apa yang Nabi bawa atau apa yang dibawakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa risalah syariat dan ajaran ketauhidan. Wa inna fi dzalika la ibaratan li ulil albab. Sesungguhnya pada demikian itu menjadi ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang punya pikiran. Wa Umar radhiyallahu anhu sanil khulafa'ir rasyidin wa qad duribal mathalul a'la bi adlihi wa zuhdihi. Umar radhiyallahu anhu itu adalah yang kedua daripada khulafa'ir rasyidin, dan sesungguhnya dijadikan ia perumpamaan yang tinggi atau contoh yang mulia disebabkan keadilannya dan sifat zuhudnya. Zuhud itu apa nih? Tidak terikat dengan hal-hal yang duniawi. Qala Ali radhiyallahu an, kata Ali radhiyallahu an, ma alimtu ahadan hajara illa mukhtafiyan illa Umar ibn al-Khattabi fa innahu lamma hamma bil hijrati taqallada sayfahu wa tanaqqaba qausahu wantada fi yadihi ashuman. Kata Ali radhiyallahu anhu, tidaklah aku ketahui akan seorang pun yang dia berhijrah kecuali orang itu bersembunyi. Hampir seberataan jar Ali bin Abi Thalib, orang yang berhijrah dari Makkah ke Madinah itu rata-rata mencari waktu yang kada diketahui orang. Ya Pak, sembunyi-sembunyi, rahasia, menyelinap. Illa Umar. Ini lain nih, kecuali Umar ibn al-Khattab, karena sesungguhnya atau maka sesungguhnya dia Umar tatkala dia mencita-cita berhijrah atau berkeinginan hijrah, dia mengalungkan pedangnya dan menselempangkan busurnya. Panah itu kan diselempangkan ya kalau. Dan dia menanggalkan di dalam tangannya beberapa bilah panah. Artinya sudah di tangan ini siap sudah anak panah. Menantang nih. Wa atal ka'bata wa asyrafu quraisyin bi panaiha fatafa sab'an thumma shalla rak'ataini indal maqam thumma ata hilaqahum wahidatan wa qala syahatil wujuh man arada an tathkilahu ummuhu wa yuyattama waladuhu wa tarmula zawjatuhu falyalhaqni wara'a hadzal wadi fama tabi'ahu ahadun minhum. Gimana tadi sama anak? Ia pun mendatangi Ka'bah sementara tokoh-tokoh Quraisy ada di halaman Ka'bah atau di sekitaran Ka'bah.
Lalu dia tawaf 7 kali, kemudian dia sholat 2 rakaat di dekat makam Ibrahim. Kemudian dia datangi perkumpulan-perkumpulan mereka satu demi satu, satu persatu. Ada kerumunan datangi satu, ada kerumunan lagi datangi satu. Waqala, dia mengatakan, syahatil wujuh, buruk sekali wajah-wajah di sini. Oh ya Kak. Nampak tak riang ya Kak. Nampak kada bahagia. Syahatil wujuh. Man arada an tathkilahu ummuhu, siapa yang hendak ibunya kematian anak, dan siapa hendak meyatimkan anaknya, yuyatima darilah barisnya yuyatima, dan siapa yang hendak menjandakan istrinya, silahkan susul aku di balik lembah ini. Mantap ini kata-katanya ya. Siapa yang hendak mamanya kehilangan anaknya, siapa yang hendak menjadikan anaknya yang sedang di rumah jadi yatim, siapa yang hendak menjadikan istrinya yang sedang di rumah jadi janda, datangi aku di balik lembah ini. Fama tabi'ahu ahadun minhum, maka tidaklah mengiringi menyusulnya satupun daripada mereka. Kan yang waninya ya. Ada yang lainnya kalau bersembunyi anak hijrah nih. Sembunyi. Ada Umar lain. Ya, memang jiwa-jiwanya juga. Jadi Islam itu perlu yang namanya kekuatan, ketegasan, tidak hanya kelembutan. Karena di dalam sahabat Rasulullah yang berempat itu ada yang lembut, ada yang keras, ada yang lembut, ada yang keras. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu orangnya lembut. Lalu digantikan oleh Umar, keras. Digantikan lagi oleh Utsman, lembut lagi. Digantikan oleh Ali bin Abi Thalib, keras lagi. Nah, itu Rasulullah mengakui sistem dengan adanya ketegasan, kekerasan, dan dipadukan dengan kelembutan. Kada boleh yang lembut-lembut saja atau keras-keras saja, kada boleh. Harus keduanya dipadukan. Stabil jadinya kalau tah. Wa min manaqibi Umar ibn al-Khattab al-'azimati radhiyallahu anhu anna al-wahya nazala ala wifqi qawlihi fi ayatin katsiratin. Di antara manaqib Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika disebut manaqib auliya Allah, nah diturunkan rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya. Nah ini waliullah di antara sahabat, waliullah di antara yang paling banyak mengeluarkan karamah itu adalah Umar bin Khattab. Apa manaqib sidin? Wahyu itu turun bertepatan dengan komentarnya. Iya kan? Komentar apa? Komentar Umar bin Khattab dalam beberapa ayat yang banyak di antaranya itu ayatu akhdil fidai an usara badrin, ayat tentang mengambil tebusan daripada tawanan-tawanan Badar. Itu kan asalnya ayatnya belum turun. Lalu Nabi musyawarah. Nah, pajar jar Abu Bakar Siddiq. Ya Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, aja pakai tebusan aja, siapa yang hendak bebas dari tawanan ini, tebusi dirinya dengan nilai tertentu, lunya bebas. Atau minyak kada berduit, kada bisi duit, ajarkan sahabat-sahabat kita baca tulis, itu jadi tebusannya. Nah, ada Umar bin Khattab, ya Rasulullah, orang ini memerangi, orang ini memusuhimu, orang ini kafir dengan Tuhan, bunuh aja sudah.
Bunuh aja sudah. Jadi Umar bin Khattab ini bunuh aja sudah ya. Namun Rasulullah memilih pendapat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu mengambil tebusan. Setelah dilaksanakan itu, turun wahyu sebagai didikan ajaran dari Allah kepada Rasulnya, yang mana wahyu itu memihak kepada pendapat Umar bin Khattab. Nah, ini di antara keistimewaan Umar bin Khattab ya kan. Nah, apalagi ayatu tahrimil khamri, ayat diharamkannya khamar. Mata komentar sidin juga ya kan. Ayatu tahwilil kiblah, ayat tentang dialihnya kiblat. Ayatu amri nisa'i bil hijab, ayat diperintahkan wanita itu berhijab. Saudara, an-nahyu 'anil qiyami 'ala qabri man mata minal munafiqin, larangan berdiri di atas kubur, maksudnya jika kita gitu melawat ya kan, melawat atau mengantarkan jenazah nih kuburan orang yang mati daripada orang-orang munafik. Jadi orang munafik itu usaha gini dikuburakan, diantarakan jenazahnya, biar aja sesama munafik aja itu hendak maharagu nih. Nah, itu semuanya Al-Qur'an banyak sesuai dengan komentar Umar bin Khattab. Wa tu'ina Umar radhiyallahu anhu yaumal arbi'a. Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa gurunya Min?